berdua bahas tadi kan di pesantren kita lebih mendalami ilmu agama, sedangkan di perkuliahan kita mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami dalam channel Saadatul Darain TV dengan program Santri Progresif. Pada kesempatan kali ini kami akan mengangkat sebuah tema Santri and Mahasiswa are Agent Social of Change. Pada kesempatan kali ini kami ada narasumber dari mahasiswa pastinya dari kakak-kakak alumni. Pada kesempatan kali ini kami bertemu lagi dengan Kak Cai dan Kak Bida yang cantik dan insya Allah jadi dari Amin. Oke Kak Cai, perkenalan diri dulu, mungkin banyak yang belum kan. Kakak nama lengkapnya, terus kuliah di universitas apa, terus ngambil jurusan apa, dan alumni pada tahun berapa dari pesantren ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raputa Mansari dan saat ini saya sedang melanjutkan studi saya di sebuah universitas negeri yang ada di Jambi, yaitu Universitas Islam Negeri Jambi, yang mana di sana saya mengambil jurusan sastra Inggris dan saya lulusan tahun 2018. Terima kasih. Oke, silakan kepada Kak Bida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Zubaida. Saat ini saya sedang menjalani studi di Stikes Keluarga Bina Jambi, prodi D3 Perbidaran tahun 2018 pada pesantren Abdul Kak Cai mengambil sastra Inggris. Untuk Kak Cai sendiri sebagai alumni pondok pesantren, apa yang dirasakan ketika berkuliah di lembaga kepesantrenan dengan lembaga yang tidak berkepesantrenan, apa yang kesan yang kakak rasakan? Pertama, waktu kakak masuk ke perguruan tinggi, tentu rasanya kayak kaget. Kaget kenapa? Karena dari jurusan yang kakak ambil, mata kuliahnya itu sangat berbeda dengan ya apa yang ada di pesantren kayak gitu. Terus kakak sempat mikir kayak gini, loh ini pelajaran apa? Ini aku nggak pernah belajar ini sebelumnya kayak gitu. Jadi kakak sempat kaget. Cuman sejauh ini sih have fun, karena mungkin dosen-dosen yang mengajar juga beliau fun sama seperti yang di pesantren. Kita juga banyak diajarkan tentang apa saja yang tidak diajarkan di perkuliahan seperti itu. Kak Bida sendiri, apa kesan yang dirasakan ketika berada di sebuah pendidikan yang berlembaga ketika pesantren? Sama sih sebenarnya. Kalau kakak karena asrama ya, jadi semuanya itu sama gitu. Cuman bedanya paling kita kan sebelumnya jurusannya lebih ke keagamaan, IPS, terus sampai di sana itu IPA gitu. Jadi kaget, jadi kita harus mulai dari nol. Tapi kalau dijalani asik. Kalau belajar ini kan proses. Jadi Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kesan-kesan apa yang kakak rasakan ketika berada di pesantren sama yang lembaga yang tidak non pesantren gitu? Apa persamaan dan perbedaannya, atau sama sekali tidak perbedaan, atau sama aja gitu? Untuk KKI perbedaannya sih banyak. Seperti yang awalnya kakak berdua bahas tadi kan, di pesantren kita lebih mendalami ilmu agama, sedangkan di perkuliahan kita mungkin banyak ilmu baru yang kita tidak dapatkan dari pesantren seperti itu. Untuk kakak pribadi, karena sebenarnya kita sama sih tidak, karena jurusan yang kita ambil itu benar-benar jauh dari basic kita sebagai santri kayak gitu. Kalau sholat mungkin kan, kalau sholat paling kadang kalau di pesantren kita sholat berjamaah. Kalau di sana kadang kita sesudah perkuliahan baru kita pergi ke masjid gitu. Kadang nggak ikut jamaah kayak gitu. Itu sebelumnya. Kalau tidak? Kalau kakak sih sama.
perbedaan tuh pasti ada lah ya. Kalau di asrama itu kan sama-sama atau sama-sama lah kayak di sini kan gitu. Cuman paling sholatnya tidak jamaah, tidak ada iritan lagi yang pastinya kan. Terus kalau soal kayak kebersamaan sih sama kali gitu lah. Cuman kita kan kalau di sini lebih mendalami lagi. Kalau kita di sana kesannya tuh cuman kayak kenal lah dunia luar gitu, nggak ada di situ-situ lain. Terus untuk visi misi kakak ke depan, untuk kan pasti ada gitu kan yang dicapai gitu kan setelah kakak kuliah, apa yang mau kakak capai, terus kak Dinda juga setelah kakak selesai. Kakak sih punya mimpi ini dari kakak Alia. Udah kakak masukin ke dalam future list kakak. Kakak pengen banget punya lapak baca, bangun lapak baca buat gunanya kayak, apalagi kan zaman sekarang ini kan kita lagi pandemi itu kan, lagi masyarakat tuh lagi bener-bener kayak mengurangi aktivitas di luar ruangan, jadi lebih banyak menghabiskan waktu di rumah kayak gitu. Dan otomatis pelampiasan kebanyakan masyarakat tuh gadget. Nah, kakak pengen banget merubah sudut pandang mereka itu dari kebiasaan bermain gadget ke kebiasaan membaca buku. Yang mungkin yang kita tahu membaca buku tuh sesuatu yang membosankan. Memang pertama memang bosan. Cuman kalau kita udah mulai jatuh cinta sama buku, itu bakalan susah bukan. Sama kayak duta baca kita, duta baca Indonesia yang bilang, kata beliau, cuma butuh satu buku untuk jatuh cinta pada membaca. Cari buku itu, mari jatuh cinta. Memang kayak gitu nyatanya, gitu. Kalau kak Dinda, Kalau kakak sih kedepannya, karena kita ini kan kayak di dusun lah ya, kayak di pelosok. Kakak tuh pengen bangunin kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan gitu loh. Terus tuh bangunin kepercayaan masyarakat sama tenaga kesehatan. Kita kan di pelosok gitu kan, jadi jarang yang percaya sama kayak kesehatan sama dokter. Tapi kalau saat itu ada ke dukun-dukun kayak gitu kan, jadi kan kita bisa, kalau kita lulus nih semoga sukses gitu kan, kita berkolaborasi gitu sama tokoh-tokoh masyarakatnya, ngajak yang dukun-dukun tadi kolaborasi gitu nah. Jadi kan masyarakat tuh jadi percaya sama tenaga kesehatan, jadi kita nggak bikin tebing jadi lebih sehat lah. untuk kesan-kesan kakak, pengalaman selama kakak mondok sama kakak berada di lembaga yang non-kepesantrenan kayak kuliah, pasti ada kesamaan dan perbedaannya. Menurut Kak Cai sendiri apa? Perbedaannya itu dari segi sholat. Kalau di pesantren kan kita dituntut untuk sholat tepat waktu, berjamaah dengan imam, dengan teman-teman yang lain. Kalau di perkuliahan di kampus, terkadang jadwal sholat kita itu berantakan. Dan untung aja fakultas kakak itu dekat dengan masjid. Jadi kalau udah selesai kuliah, umpamanya kan, dan tepat dengan jadwal sholat, bakalan ke masjid walaupun tanpa berjamaah kayak gitu sih. Kalau nggak ke masjid gitu kan ya. Terus kalau misalnya kakak nggak asrama? Kakak nggak asrama. Oh, nggak asrama, di kos. Kalau di kos. Terus kalau pasti perbedaannya kayak wiritan itu pasti nggak ada. Kalau Abida yang di asrama. Kakak asrama ya. Jadi semua kegiatan tuh banyak sama kayak makan sama-sama, nyuci sendiri juga gitu. Kayak paling perbedaannya ya kegiatannya lah gitu. Nah kayak kata Manda tadi wirid gitu kan, sholat kata Kak Cai tadi. Terus kalau di pondok kan kita ngejar-ngejar sholat jamaah gitu kan, kalau di sana tuh ayolah kita absen gitu. Nah kita ngejar absennya gitu. Nah tapi kalau sholat tepat waktu sih gitu. Kalau kan kami ya di situ kan nggak ada kemana-mana. Kalau kayak saya kan bolak-balik ya. banyak sama sih. Cuman paling bedanya kita di sini, kalau di sini kayak lebih mendalami keagamaannya. Kalau di sana tuh ya udah kayak ada fakultas gitu. Dan juga mungkin kalau sistem perkuliahan, kalau di pesantren itu kan jarang kakak pribadi kalau umpama besok kakak pelajar fikih, kakak jarang banget sebelum hari H nyari tahu tentang
topik yang bakal dibahas buat besok. Tapi kalau di kampus kakak bakalan diingatin sama sama teman-teman. Kalau dosen nggak mau bilang, kalau teman-teman harus belajar sebelum hari H. Karena nanti kalau udah dosen tanya tentang materi yang dibahas, kita nggak bisa, kita yang rugi kan. Nah, jadi itu sih perbedaannya. Berarti untuk kayak kesadaran diri sendiri. Karena kita kalau udah jadi mahasiswa tuh kita punya lebih tanggung jawab yang lebih besar kayak gitu. Karena sama sih kayak di pondok juga harus lebih mandiri gitu. Cuman kan beda kalau kita tingkat perkuliahan ini kan lebih dewasa lagi gitu. Jadi udah semuanya itu sendiri mandiri gitu. Oke, untuk visi misi kakak kalau setelah lulus dari fakultas kakak masing-masing kayak gitu, keharapan Kak Cai? Kalau kakak udah punya dream planning sejak kakak alih dulu, dan kakak masukin itu juga ke future list kakak pengen banget punya atau membangun lapak baca. Mungkin dengan lapak baca itu kakak bisa merubah peradaban, kayak pengen banget gitu merubah sudut pandang masyarakat dalam bermain gadget ke kebiasaan baru, yaitu kebiasaan membaca buku. Kan kebanyakan mindset mereka itu mikirnya kalau baca buku tuh membosankan. Terus tuh kakak pengen banget merubah mindset mereka, karena kalau kita udah jatuh cinta sama buku, kita udah jatuh cinta sama membaca, itu bakal susah banget buat move on. Seperti yang pernah dibilang sama Duta Baca Indonesia, Mbak Najwa Shihab, dan beliau bilang cuma perlu satu buku buat jatuh cinta pada membaca. Cari buku ya, baru jatuh cinta. Kayak gitu kakak juga kemarin waktu kakak MTS kalau salah, kakak nemuin satu buku tentang astronomi, dan itu adalah awal dari kecintaan kakak sama buku. Ada motivasi tersendiri, ada yang menjadi motivator untuk semuanya. Kalau Kak Lida? Kalau kakak sih sama sih kayak ngubah sudut pandang masyarakat gitu, tapi bedanya kakak pengen ngajakin masyarakat lebih mengenali tentang pentingnya kesehatan gitu loh. Apalagi kalau kita kan di pelosok ini ibaratnya di dusun lah gitu kan, kesadaran tentang pentingnya kesehatan tuh sangat kurang loh. Terus tuh kepercayaan terhadap tenaga medis gitu kan kurang banget gitu. Jadi pengen kayak ayo gitu, nah mengajak lah gitu, jalannya kan kolaborasi gitu sama. Biasa kalau kita di pelosok ini kalau satu tuh ada yang kayak dukun-dukun gitu kan, karena kurang percaya tadi tuh sama masyarakat. Jadi pengen kakak tuh pengen jadiin masyarakat tuh lebih percaya gitu sama tenaga medis, lebih jadi kayak mau jadiin lebih sehat lah. Menguraskan Kak ya. Terus untuk pesan kakak sama adik-adik santri yang misalnya dia cuma pikirnya cuma aku nggak mau kuliah kayak gitu, apa sih kuliah paling nanti ujung-ujungnya ngajar kayak gitu. Untuk pesan untuk mereka supaya mereka tuh semangat untuk melanjutkan mencari pengalaman. First step sih kalian kalau yang mikir kayak gitu harus merubah mindset, karena mindset itu berpengaruh banget gitu. Sebenarnya perkuliahan itu enggak seperti apa yang kalian pikirin, enggak sesusah itu. Fun kok, ya kan Bida? Fun banget lah. Mungkin kalau nasihatnya mungkin kalian harus lebih semangat lagi buat kuliah, atau mungkin kan seperti yang kita tahu tidak, Indonesia tuh udah ngasih fasilitas yang banyak banget, yang besar banget buat anak-anak muda. Apalagi anak-anak muda zaman sekarang tuh kakak rasa keren-keren. Dan sekarang sudah beasiswa bukan cuma didapat karena nilai kalian tinggi, IPK kalian tinggi, enggak. Kadang beasiswa itu bisa kita raih dari skill kita, bakat kita, kayak gitu. Jadi semangat deh. Kalau untuk adik-adiknya yang masih takut mau kuliah itu, ayolah kita menuntut ilmu gitu. Nah, ilmu itu tidak ada batasnya loh gitu. Apalagi kalau kita di pondok kan takut, ngapain kuliah nanti juga, apalagi cewek nanti juga paling ke dapur jadi orang yang kerja suami gitu kan.
ya itu kan pikiran zaman dulu gitu loh, jangan dibawa ke zaman sekarang lagi gitu. Jadi tuh apalagi kalau kayak peminat di tempat kaca kayak di fakultas Inggris, sastra gitu kan, kayak kakak kesehatan tuh minim loh gitu. Nah yang dari pondok pesantren mungkin karena takut gitu ya mau coba, kami kan dari pondok pesantren masa iya bisa masuk, udah kok bisa kok, buktinya kakak bisa gitu kan. Yang penting tuh niat sama usaha, doa lah juga jangan lupa gitu kan. Sama kayak Kak Bida, Kak saya juga dari pesantren ngambil sastra cuma sendirian. Dan pesan-pesan kakak sendiri untuk kepada adik-adik santri yang masih sekolah di pondok tuh, pesan-pesan yang harus kakak sampaikan itu apa pesan kakak supaya mereka tuh bisa melanjutkan kuliah dan berhenti sampai di jenjang hanya sebatas jenjang MA kayak gitu. Kakak Bida pesan-pesan. Kalau kakak sih misalnya jangan berhenti lah gitu, jangan berhenti di situ, kayak ayo lah kita lanjut lagi gitu. Nah ilmu tidak cuma di sini aja gitu. Masa iya kan orang luar matanya paling kamu pondok ngajar, tidak harus gitu gitu. Nah paling adik-adiknya kan ada yang takut bisa lah ya masuk sekolah kesehatan, kita kan lulusan sini bisa kok, nyatanya kakak bisa. Intinya sih cuma niat gitu kan, sama usaha lah kan, usaha doa gitu. Semua itu tidak ada loh yang tidak mungkin gitu. Jadi itu ayo lah gitu, ayo kita terusin gitu, nah untuk ilmu negaramu tuh itu harusnya seimbang antara dunia sama akhirat gitu kan. Apalagi kan negara kita udah memfasilitasi kayak beasiswa dari pemerintah kayak gitu. Itu minatnya yang kuliah di tempat kakaknya dikit gitu kan, tidak apa-apa kok anak pondok bisa kok gitu. Nggak, apalagi karena orang paling tamat pondok ngajar gitu. Santri itu semua santri dah harus ngajar. Nggak membatasin kita buat berekspresi santri sebenarnya. Jadi masa iya mau aku gitu, nah itu semuanya santri mau ngajar di mana kalau misalnya semuanya jadi guru gitu kan. Jadi ayo gitu. Nah kalau masalah biaya kan sekarang kayak kata Kak Cari ada beasiswa gitu. Nah jangan takut coba lah ya, jangan takut mencoba gitu ya kak ya. Nah terus gagal coba lagi, gagal usaha tidak mengkhianati hasil. Iya. Kakak mungkin ada program tentang kuliah yang mau disampaikan? Kalau dari Universitas Kakak sekarang lagi dibuka pendaftaran mahasiswa baru. Kalau nggak salah jalur SNPTN. Kalau di Unja ya SNPTN. Kalau UIN SNPTKIN. Soalnya teknik dari UMPTKIN. Dan juga UMPTKIN dan bisa juga jalur mandiri. Bidik misi juga disediakan dari UIS. Berarti tinggal cek link aja kan kalau misalnya ada. Silakan cek di link di bawah ini. Terus harapan kakak untuk channel Saadat Udarain ke depannya kayak mana? Semoga semakin sukses. Amin. Jangan takut berkarya karena Indonesia butuh anak muda yang kayak kalian yang berani berkarya, berani menggebrak Indonesia buat menjadi lebih maju lagi. Pokoknya semangat terus sih. Kak Bida. Sama sih, di kampus kakak lagi buka pendaftaran nih lagi. Nah sekarang tuh sudah ada S1 kebidanan, sudah ada gizi untuk cowok-cowok, keperawatan untuk cowok-cowok kan. Kalau bidan ya ada insya Allah tidak ada Pak bidan. Jadi kalau untuk anak-anak santri bisa tuh, apalagi yang mau tamat nih kan, bisa masuk jalur bidik misi. Sekarang aktivitasnya alhamdulillah sudah B. Yang takut kan, ada kan orang tua yang takut kayak mau di kosin kan, di situ sudah ada asrama gitu. Nah kita kan sudah 3 kali 24 jam ada yang jaga kan, tidak boleh keluar sana kok kayak gitu. Sama juga. Pokoknya ayo lah masa kakak dewean di sana, dari pondok kawan lah gitu. Nah banyak-banyak gitu di sana. Terus untuk pesannya untuk channel ini gitu. Sama sih kayak cari tadi, lebih maju kayak sama kayak untuk Anda, jangan takut mencoba lah. Ya, amin. Makasih kak. Oke, sampai sini dulu pertemuan kita pada kali ini, dan terima kasih kepada kakak kita yang cantik telah mengisi acara kami pada hari ini. Dan
nantikan program-program kami selanjutnya dengan cara like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.